Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan belajar membuat form yang memungkinkan siswa untuk mengupload sebuah file atau beberapa file. Jadi intinya bagaimana membuat form agar siswa bisa mengupload file tugas kita. Kalau dari awal kita seperti biasa masuk ke Google Drive dulu. Kita masukkan akun email kita dan passwordnya. Kemudian sampai tampil seperti ini. Ini tampilan awal Google Drive. Kemudian langkah berikutnya seperti kita membuat form sebelumnya. Langkah pertama diklik new atau baru, kemudian lainnya Google Formulir. Kemudian seperti yang kemarin juga, nanti kita buat dua bagian. Bagian yang pertama itu input identitas siswa, kemudian bagian yang kedua adalah soalnya. Kita ganti dulu, misalnya ini adalah tugas simulasi dan komunikasi digital. Di sini ada deskripsi formulir. Bapak bisa diisi, boleh tidak. Nah, di sini kita isi identitas siswa seperti yang kemarin. Jawaban singkat wajib diisi, kemudian NIS. Jawaban singkat juga wajib diisi juga. Kemudian kelas. Kelas kemarin menggunakan drop down. Misalnya 10 BO1, 10 BO2, 10 BO3, 10 BO4. Wajib diisi juga. Nah, Bapak Ibu juga boleh menambahkan lagi token. Tapi bagi yang ribet nggak mau pakai token, jadi nggak usah dibuat juga nggak apa-apa. Udah, jadi ini form untuk tampilan bagian pertama yang berisi identitas siswa yang mengerjakan tugas dan nama, NIS, dan kelas. Sekarang kita buat bagian yang kedua. Ini bagian yang inti dari tutorial kali ini. Kita klik tambahkan bagian, simbolnya seperti ini. Nah, kita buat judulnya, misalnya contoh kasus. Dituliskan, ini boleh diisi boleh tidak. Materi misalnya di SIMDIK itu ada salah satu materi misalnya kewargaan digital misalnya. Ini baru judulnya, kemudian kita tambahkan pertanyaannya. Contoh kasusnya kita tuliskan di sini. Misalnya saya buat singkat. Pada materi simulasi dan komunikasi digital, kita belajar menjadi warga digital yang baik. Salah satu ciri dari warga digital yang baik adalah selalu berpedoman dengan akronim THINK. Akronim tersebut diterapkan pada saat akan memposting berita di media sosial. Salah satu akronim tersebut adalah
huruf T atau true, artinya berita yang kita posting di medsos harus sesuai dengan kenyataan dan benar secara fakta. Tugas kalian cari satu contoh berita hoax dengan tema corona yang dimuat di medsos, surat kabar, kirim atau upload file screenshot dari pemuatan berita hoax tentang corona tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian di opsi pilihan ini kita memilih upload file. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa pengaturan, misalnya izinkan hanya jenis file tertentu. Kalau apapun filenya boleh dikirimkan, maka ini nggak perlu dicentang. Tetapi kalau misalnya hanya file foto atau gambar saja, nah ini bisa diatur, diaktifkan. Kemudian Bapak Ibu bisa aktifkan tipe file apa yang boleh diupload anak, misalnya gambar atau dokumen atau PDF. Yang jelas bukan video, karena kemarin arahnya itu memberatkan kalau video. Nah, ini boleh seperti ini. Kemudian jumlah maksimum file berapa? Kalau misalnya file fotonya itu cuma 1, maka di sini 1. Kalau maksimal 5, maka di sini diganti 5 dan seterusnya. Ini terserah Bapak Ibu. Kalau 1 aja berarti cukup dipilih 1. Jadi sekali lagi, yang jenis file ini boleh diaktifkan, boleh tidak. Ini sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Kalau hanya file gambar saja, maka yang dicentang gambar. Kalau presentasi dan seterusnya. Tapi kalau bentuknya screenshot, berarti ini milihnya gambar. Kemudian ini abaikan, ukuran maksimal filenya itu 10 MB. Jadi yang melebihi ini tentu tidak bisa dikirimkan. Kemudian ini wajib diisi. Sudah kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari tampilan dari sudut pandang siswa, maka bisa kita lihat di Pratinjo. Nah, jawabannya seperti ini. Misalnya Pak Le Yuko, misalnya kelas ini berikutnya. Nah, jadi nanti yang ditampilkan siswa tampilannya seperti ini. Setelah siswa membaca uraian kasus soalnya ini atau contoh kasus soal, nah, anak-anak nanti mencari file yang sesuai dengan tugasnya. Kalau sudah, nanti anak-anak menguploadnya di sini, diupload dan seterusnya. Ini menjadi tugas anak nanti. Kemudian anak tinggal klik kirim. Nah, kita close dulu. Itu preview dulu dari contoh tampilan dari siswa. Nah, sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kalau misalnya soalnya hanya 1, Bapak Ibu bisa langsung selesaikan, dikirim. Kalau misalnya kasusnya lebih dari 1, Bapak Ibu berarti bisa membuat lagi dengan cara yang sama, dengan klik tambahkan pertanyaan. Kalau tidak, berarti langsung dikirim seperti yang kemarin. Kita klik tautan, kita perpendek. Kemudian dari link ini seperti biasanya Bapak Ibu bisa rubah menjadi URL yang mudah diingat menggunakan bit.ly atau gg.gg. Kemudian berbeda dengan di Google Form yang difungsikan sebagai kuis, maka untuk penilaian
ketika menggunakan upload file, berarti cara penilaian Bapak Ibu adalah secara manual. Jadi caranya Bapak Ibu bisa masuk ke respon, kemudian dibuka satu persatu. Ini kebetulan yang mengerjakan itu hanya baru satu. Bapak bisa buka, misalnya ini yang mengerjakan namanya Pak Le Yoko, kemudian dia sudah mengupload file tugasnya berupa screenshot dari pemuatan berita hoax misalnya. Nah, ini Bapak Ibu cara menilainya dibuka dulu filenya yang diupload siswa, dibuka dulu, kemudian dibaca, kemudian Bapak Ibu menilainya secara manual. Jadi sambil membuka Google Form ini, membuka tugas dari yang diupload siswa, Bapak Ibu juga sambil mencatat nilai atau menulis nilai atau memberi nilai di misalnya di kertas ya, di daftar nilai siswa. Jadi cara menilainya seperti itu. Kalau sudah satu anak selesai, ini di close, kemudian ganti anak berikutnya dibuka satu persatu seperti itu. Jadi itu cara menilainya. Bedanya kalau tugas itu difungsikan sebagai kuis dan bukan. Kalau tidak difungsikan sebagai kuis, itu Bapak Ibu menilainya itu dibuka tugasnya satu persatu, kemudian dinilai, dibuka lagi, satu lagi, dinilai, dan seterusnya sampai selesai. Kira-kira seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu, tutorial kali ini yang utama adalah bagaimana menyediakan fasilitas upload file kepada siswa dalam mengerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.